Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftahul Jannah dengan NIM 2010 207016 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tumbuhan lumut atau biasa dikenal dengan Bryophyta. Lalu, apa yang membedakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku? Berikut perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Bisa teman-teman pahami ya? Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati. Biasanya, tumbuhan paku memiliki daun muda yang menggulung, hidup di tempat yang lembab. Jika daunnya dibalik, ada kumpulan sporangium di bawah daun yang dikenal sebagai sorus. Selanjutnya, tumbuhan paku berbeda dengan tumbuhan lumut, di mana tumbuhan paku telah memiliki organ tumbuhan yang lengkap, dan yang terakhir, pada fase metagenesis, sporofitnya lebih dominan. Selanjutnya, kita lihat struktur tubuh tumbuhan paku. Sebagai tumbuhan berkormus, tumbuhan paku telah memiliki akar sejati yang berbentuk serabut. Daun tumbuhan paku memiliki daun muda yang tumbuh menggulung dan juga terdapat tangkai daun. Pada tumbuhan paku telah memiliki batang yang berada di dalam tanah yang disebut sebagai rimpang atau rizom dan telah memiliki pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Berikutnya, klasifikasi tumbuhan paku. Berdasarkan morfologi tubuhnya, tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu ada Psilophytinae atau paku purba, kedua Lycopodidae paku kawat, ketiga Equisetinae paku ekor kuda, dan yang terakhir Felicinae atau paku sejati. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang Psilophytinae atau paku purba. Paku purba memiliki karakteristik yang pertama, tumbuhan paku ini paling sederhana. Kedua, sebagian besar telah punah. Yang ketiga, batang beruas, bercabang, dan berbuku-buku. Dan yang terakhir, pada batang tumbuh daun kecil berbentuk sisik. Contohnya yaitu Psilotum nodum. Yang kedua yaitu kelas Lycopodidae atau paku kawat. Paku kawat memiliki karakteristik yang pertama, batang bercabang dan menggarap. Kedua, daun kecil seperti sisik dan tersebar di batang, tidak bertangkai dan bertulang daun satu. Ketiga, beberapa jenis ada yang memiliki lidah-lidah daun. Dan yang terakhir, sporangium membentuk strobilus di ujung batang dan juga cabang. Contohnya yaitu Lycopodium clavatum. Yang ketiga yaitu kelas Equisetinae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda memiliki karakteristik yang pertama, umumnya berupa terna dan hidup di tempat yang lembab. Yang kedua, batang berongga dan cabang berkarang pada buku-buku batang. Yang ketiga, daun berbentuk sisik, tumbuh pada buku batang. Yang keempat, sporangium berbentuk strobilus. Dan yang terakhir, protalium berwarna hijau dan berkembang di luar spora. Contohnya yaitu Equisetum sp. Yang terakhir yaitu ada kelas Felicinae atau paku sejati, hidup di tempat yang lembab dan juga basah. Yang kedua, berdasarkan lingkungannya dibedakan menjadi paku air, paku tanah, dan juga epifit. Yang ketiga, daun sempurna berukuran besar, duduk daun pada batang membentuk sayap, dan daun mudanya menggulung. Yang terakhir, spora berkerumun membentuk sorus yang terdapat di permukaan daun, ujung daun, dan juga tepi daun. Contohnya yaitu ada suplir atau Adiantum pedeatum. Untuk memperbanyak dirinya, tumbuhan paku mengalami metagenesis secara gametofit dan sporofit. Siklus hidup paku diawali dengan spora, kemudian tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan gamet jantan atau yang dikenal sebagai antheridium, dan gamet betina archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum atau sel telur. Fase dari spora sampai ke ovum disebut sebagai fase gametofit. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Selanjutnya, tumbuhan paku membentuk sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut sebagai fase sporofit, di mana fase sporofit merupakan fase paling dominan dalam daur hidup paku. Selanjutnya yaitu manfaat dari Pteriodophyta. Tumbuhan paku atau Pteriodophyta dapat digunakan sebagai tumbuhan hias. Selanjutnya, sebagai obat-obatan. Yang ketiga, sebagai sayuran.
Yang keempat, sebagai bahan penggosok atau amplas, dan yang terakhir sebagai pupuk. Begitu banyak sekali ya teman-teman manfaat dari tumbuhan paku. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.